Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam ceria, salam sehat, dan selalu semangat walaupun masih dalam kondisi pandemi. Baiklah, pada kali ini di kelas 8 Ibu akan memberikan materi bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia tahun 1945. Baiklah, marilah kita simak materi berikut. Kelas PPKN 8A bersama Ibu Guru Ike Purwitasari. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi bab 2 ini menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja submaterinya? Yaitu yang pertama, kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti diharapkan kalian tahu kedudukan dan makna pembukaan UUD NRI tahun 1945. Submateri yang kedua yaitu kalian tahu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Tujuannya supaya kalian mengetahui ada hubungan yang erat antara pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pada materi bab ini kalian akan mendapat materi tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Tujuannya kalian akan tahu bahwa pembukaan itu memuat pokok-pokok dasar negara yang penting. Yang keempat, materi kelas ini kalian tahu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang nantinya kalian memahami apa makna tiap-tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan materi terakhir pada bab 2 ini kalian tahu akan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Selain itu, terdapat hukum dasar yang tak tertulis. Jika hukum dasar tak tertulis tersebut adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Istilah lain dalam hukum dasar tidak tertulis adalah konvensi. Contohnya misalnya dalam rapat kepresidenan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang penting, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memiliki hakikat dan kedudukan yang tetap dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Yang kedua, menurut teori hukum yang meletakkan dasar negara adalah PPKI. Pada kala itu, PPKI menjadi pembentuk negara yang pertama kali pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga, pembentuk negara PPKI memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah atau
MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan pemerintah dan MPR merupakan alat pelengkap negara ya, yang kedudukannya lebih rendah dari pembentuk negara PPKI tadi. Dan yang keempat terakhir, secara hukum semua produk hukum hanya bisa diubah atau dihapus oleh ketentuan yang lebih tinggi, yaitu PPKI, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 hanya dapat diubah oleh pembentuk negara yang pada saat ini sudah tidak ada lagi. Karena tokoh-tokohnya sudah tidak ada. Nah, kita masuk materi bab kedua pada hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Silahkan kalian lihat, ada dua teks proklamasi dan teks Undang-Undang Dasar 1945. Yang biasanya kalau tidak pandemi selalu hari Senin kita melaksanakan upacara bendera dan ada pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Silahkan kalian cermati, adakah persamaan kedua teks tersebut? Ada tidak? Nah, pasti ada. Benarkah proklamasi itu memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Pastinya ya memiliki. Proklamasi dulu atau Undang-Undang Dasar dulu? Pasti proklamasi dulu ya. Ayo lanjut. Nah, proklamasi itu memuat apa saja? Memuat dua hal ya. Yang pertama pernyataan kemerdekaan, yang kedua tindakan yang harus segera dilakukan. Yang segera dilakukan setelah apa? Setelah proklamasi itu apa saja yang harus dilakukan? Nah, pada pembukaan Undang-Undang Dasar, teks yang kedua itu ada teks Undang-Undang Dasar Negara 1945. Terdapat beberapa alinea ya, kalian lihat. Kalian lihat alinea pertama itu pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi Indonesia itu mengakui akan kemerdekaan itu hak dari segala bangsa ya. Jadi segala bangsa di dunia ini berhak untuk merdeka. Alinea kedua itu merupakan alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampailah pada saat yang menentukan pada saat itu. Alinea ketiga itu memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Allah ya. Jadi alinea pertama dan alinea ketiga itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Sedangkan isi pokok, kalian lihat ada isi pokok kedua dari proklamasi, yaitu tindakan apa yang harus segera dilakukan seperti Ibu jelaskan tadi. Yaitu apa sih tindakannya? Ya antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang memuat pembukaan tadi. Berarti proklamasi dulu baru pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita lanjut ya. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan itu merupakan satu kesatuan yang bulat, yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Makna yang terkandung dalam pembukaan itu merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan ya. Kemudian alasan berdirinya Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara bagaimana mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu melanggar hukum ya. Kita lanjut. Nah, nanti kalian latihan 3 ya,
mencari hubungan kembali. Tadi kan sudah Ibu paparkan materinya secara garis besar. Latihan 3, topik 3, hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jadi silahkan baca dan pahami materi yang telah diberikan, dan materi yang ini yang Ibu dalam video pembelajaran. Catat poin penting materi di buku catatan kalian. Buat tabel hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut ya. Materi bab 2 yang ketiga, yaitu mengenai pembukaan, itu memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi loh dari pasal-pasal. Karena apa? Pembukaan itu merupakan kaidah yang fundamental. Pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental. Karena apa? Karena pembukaan itu memuat atau memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Pembukaan itu ditentukan oleh pembentuk negara pada saat itu. Pembukaan itu memuat falsafah bangsa, Pancasila, asas politik, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Kemudian pembukaan itu menetapkan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan negara merupakan tujuan nasional yang memuat apa? Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, pokok kaidah fundamental pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu apa yang penting dalam pembukaan? 1. Memuat pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-pasal. 2. Adanya pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Memuat cita-cita nasional. Yang keempat, memuat pernyataan kemerdekaan. Kelima, memuat tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Yang ketujuh adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oke, lanjut ya. Nah, nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai yang universal dan lestari. Universal itu apa sih? Mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai nilai yang dijunjung tinggi oleh siapa? Oleh bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol, maksudnya mengontrol apakah norma yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan atau reformasi. Nah, materi yang keempat dalam bab ini yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita cermati dalam makna alinea ke-1 yang pertama. Apa saja alinea ke-1 maknanya? Menunjukkan ketangguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Menjadi alasan untuk bangsa Indonesia berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Membantu perjuangan bangsa Indonesia yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Karena apa? Karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan juga tidak sesuai dengan pri keadilan karena memberlakukan manusia secara diskriminatif, yaitu tidak sama, membeda-bedakan. Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, tugas kita sebagai
warga negara dan negara itu untuk senantiasa melawan segala bentuk penjajahan ya. Oke, kita lanjut. Makna alinea kedua. Nah, alinea kedua ini, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Itulah cita-cita nasional ya. Kesadaran bahwa kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tapi masih tetap harus dilanjutkan. Oke, kita lanjut. Makna alinea ketiga apa? Kemerdekaan yang dicapai merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyadari tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai bukan hanya jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajah. Jadi intinya alinea ketiga ini adalah mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke, baiklah, alinea yang keempat itu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Apa sih prinsipnya? Yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat ya. Dasar negaranya kita yaitu Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar, batang tubuh atau pasal-pasal. Dan pemerintah itu berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undang, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Setiap negara dan kita warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya wajib menaati hukum. Baiklah, materi yang terakhir kita masuk ya pada bab ini, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Apa kedudukannya? Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang itu diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Jadi apa saja sih alasan suatu negara memiliki undang-undang? Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya. Dua, adanya kehendak dari penguasa negara itu sendiri atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem ya. Yang ketiga, adanya kehendak dari pembentuk negara pada saat itu untuk kepastian penyelenggaraan ketatanegaraan itu bagaimana. Dan yang terakhir, adanya kehendak dari beberapa negara pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, kedudukan lagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hukum dasar tidak tertulis yang sebelumnya Ibu jelaskan itu biasanya disebut dengan konvensi. Itu terjadi pada kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contohnya salah satu yaitu adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal ya. Pembukaan dan pasal-pasal itu merupakan satu kesatuan yang bulat, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kalian tahu sistematika Undang-Undang Dasar NRI 45 itu berisi pembukaan 4 alinea maksud Ibu, dan yang kedua berisi pasal-pasal. Oke, yang terakhir ya, sifat Undang-Undang Dasar. Sifatnya itu apa sih? Yang pertama tertulis, rumusannya jelas ya, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara. Yang kedua singkat dan supel, memuat aturan-aturan ya. Yang ketiga memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan yang dapat harus dilaksanakan ya.
Yang keempat merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Jadi intinya setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Nah, pada akhirnya semua peraturan perundangan itu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila tadi merupakan sumber dari segala sumber hukum yang termuat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nah, sekarang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat kontrol Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai alat kontrol, maksudnya apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai pengatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, fungsi dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yaitu sebagai penentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penentu maksudnya penentu akan hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Materi kita tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Semoga materi tersebut membuat kita tetap memperkuat kerukunan dalam masyarakat yang beraneka ragam. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.